Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling tenang, yang paling nyaman, yang saat masuk sudah merasa enak kecuali masjid. Itulah rahasianya kenapa Nabi datang pertama hijrah ke Yathrib, yang dibangun pertama kali oleh beliau namanya apa? Masjid. Ibu bapak nggak percaya silakan. Masuk masjid beda dengan masuk rumah kita sendiri. Masuk, hati tenang, sholat 2 rakaat, duduk samping tiang dekat kipas angin. Itu Jumatan bisa tidur. Gak percaya lihat nanti 2 jam lagi tuh. Tenang. Tapi poinnya bukan itu. Jadi Nabi dibimbing oleh Allah supaya orang tenang, adem dulu. Kalau sudah tenang, berpikirnya jernih, hatinya bagus, bisa duduk bersama. Ya Muhammad SAW bangun masjid. Dan di masjid itu menariknya, bukan cuma bab sholat. Yang orang cuma datang, kemudian nunggu iqamat, sholat, duduk, pulang. Tidak begitu. Ya Muhammad SAW sifati sholatnya jamaah. Sifatnya disebut dengan Jum'ah. Orangnya datang berjamaah. Dari kata al-jam'u. Saya tanya, kalau kita di masjid sholatnya sholat apa? Berjamaah. Sepekan sekali ada sholat apa? Apa itu Jum'ah? Apa itu jamaah? Jamaah itu bukan datang, apalagi saat Jumat datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan Jumat namanya. Atau Anda datang, maaf, ambil saf, mau depan, saf 2, saf 3, cuma nunggu iqamat, sholat, formalitas, pulang. Itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu datang. 2, kenal siapa yang datang. 3, saling mengisi di antara yang datang. Karena itu tidak ada orang masuk ke masjid di masjid Nabi kecuali kenal siapa yang duduk di sampingnya, siapa yang ada di belakangnya. Nabi itu masih ingat sebelum beliau sholat kan suka nengok ke belakang kan? Ya, nengok, lihat jamaah. Awas imam nih ya, awas imam, hati-hati. Itu bukan formalitas nengok ke belakang, nengok, rapatkan saf, luruskan, istau. Jamaah jawab sudah tahu. Lalu berbalik dan sholat, bukan itu. Lihat siapa yang sholat, kenali dari mana dia datang. Pasca sholat, lihat apa kebutuhannya. Karena itu tidak pernah ada orang sholat di masjid Nabi kecuali Nabi kenal siapa dia. Hikmah pertamanya apa? Hikmah pertamanya, begitu Nabi kenal siapa yang sholat di belakang beliau, 1, beliau memetakan surat apa yang akan dibacakan sesuai kemampuan makmumnya. Begitu nengok, oh ini ada Ibnu Abbas masih kecil, nggak tahan berdiri lama. Lihat jamaah lain, itu ada yang sepuh, wajahnya begitu ikhlas luar biasa. Surat Al-Ikhlas. Ini Al-Kautsar. Jadi ketika Nabi berbalik, Nabi paham apa yang harus dibacakan. Nggak tiap sholat harus Al-Baqarah, nggak tiap sholat harus Ali Imran. Tapi poin pentingnya kaitan dengan pembangunan kota. Begitu selesai, Nabi persaudarakan, dikenalkan antar jamaah. Tidak ada orang kehausan kecuali datang ke masjid, hilang hausnya. Tidak ada orang kelaparan, datang ke masjid, hilang laparnya. Tidak ada orang tak punya pekerjaan, datang ke masjid, pulang-pulang, kenalan dengan yang punya peluang usaha, dapat dia pekerjaan. Sejarah sholat tahiyatul masjid, itu sejarahnya datang orang jauh namanya Sulaik dari Gotofan. Kalau sekarang kita di Padang, datang orang Pekanbaru. Belum tahu kebiasaan di Madinah, kalau masuk masjid jangan langsung duduk kalau ingin i'tikaf, tapi sholat dulu 2 rakaat. Maka Sulaik datang, Nabi sedang tausiah, tiba-tiba kemudian langsung duduk. Nabi menyampaikan dengan bahasa yang umum sehingga tidak menyinggung orang baru yang datang. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda yang masuk masjid, ingin duduk menyimak tausiah, ingin dengar khutbah, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat supaya warming up, hatinya mantap, tersambung koneksinya dengan Allah. Semua penduduk Madinah sudah paham. Yang belum paham itu Bang Sulaik yang baru datang.
Dan menariknya, masyarakat Madinah itu ngerti, ini pasti ada orang baru yang kita diminta oleh Nabi untuk memperhatikan siapa yang datang itu. Jadi Nabi menyampaikan hadis itu bukan sekedar ingin mengajarkan tahiyatul masjid, tapi menyadarkan fungsi masjid. Bahasa bebasnya begini, ini ada tamu kita baru nih. Coba kalian semua yang hadir di sini, setelah ini selesai, sambut dia, kenalan dengan dia, apa keperluannya, jangan sampai dia pulang tidak membawa apa yang dia harapkan. Masjid. Jadi zaman Nabi, masjid itu solusi. Ada segmen-segmennya. Bapak Ibu kalau umrah, dekat Raudhah, sebelah kanan, itu segmen khusus untuk yang tulabil ilmi, yang mau belajar ilmu dengan Nabi. Saya doakan yang belum umrah atau haji, insya Allah dipercepat ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Segmen yang ruang terbuka, yang kemarin baru haji, kan setelah ruangan khusus yang depan itu wilayah masjid asalnya tuh, yang ada lampu-lampu manik. Di belakangnya kan ada atap kebuka ya. Itu ruangannya Tolhah dulu diwakafkan. Itu di wilayah itu sampai ke belakang. Itu orang-orang yang butuh hajat, yang kekurangan di ekonominya, yang butuh subsidi, itu wilayah itu. Sehingga ulama kita mengambil peran. Yang ini segmen TPQ, yang ini segmen pengajian, ini segmen konsultasi, ini pengentasan masalah sosial. Tidak pernah ada orang ke masjid kecuali selesai urusannya dan kenal satu dengan yang lainnya. Jadi kalau antum yang 95% ada muslim di Padang ini, saya sudah cek, kalau punya keinginan membangun kota Padang, menyongsong Padang 3 hari lagi menuju 354 tahunnya, Padang yang maju, Padang yang hebat, maka hal pertama yang harus dilakukan, hidupkan masjidnya. Pak Wali Kota bikin program menghidupkan masjid. Subuh berjamaah, mulai dengan subuh. Masyarakat bantu menghidupkannya. Jadi kalau cuma kita katakan pengen maju, pengen berkembang, tapi pilar yang pertama tidak pernah dilakukan, jangan harap itu terjadi dalam kebaikan. Nah kalau sudah datang ke masjid, jangan cuma formalitas sholat dan pulang, kenalan. Tak kenal maka ta'aruf, tidak harus sayang. Saya kenal ibu kan tidak harus sayang. Ini live ya. Insya Allah aman ya bun. Tak kenal maka kenalan. Ta'aruf itu saling, lalu saling mengisi. Itu kenapa ditempatkan di bab rumah tangga, supaya suami dan istri itu memahami kekurangan masing-masing, saling mengisi. Bab masyarakatnya datang ke masjid, ta'aruf. Dokter ketemu pasien nggak sanggup ke rumah sakit karena kurang biaya, ketemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep pada saat itu, selesai urusannya. Ada yang datang tak punya pekerjaan, dibuat di masjidnya DKM database, Pak Wali Kota perintahkan, DMI kerjasama, FKUB datang, database sekitaran masjid-masjid, masyarakatnya siapa saja. Datang tak punya pekerjaan, ini yang punya lapangan pekerjaan, pertemukan, persaudarakan, ini yang dimaksudkan dengan Ansor Muhajir. Kalau kita satukan demikian, Allahu Akbar, tidak harus semua pakai APBD. Rakyatnya saling kenal, terjadi kerukunan, elok siap dilakukan. Kalau sudah kenal, sudah kuat, sudah paham, mau dibawa kemana saja mudah untuk dilakukan. Satu. Bagaimana dengan yang muslimnya? Itulah indahnya Islam. Lakum dinukum la ikraha, dalam konteks beragama. Tapi dalam konteks membangun kota, membangun daerah, tidak ada doktrin yang paling indah kecuali Al-Quran. Jangan dibedakan Pak Wali Kota. Berikan keadilan yang sama, berikan toleransi yang baik. Nabi kumpulkan Yahudinya, Nabi kumpulkan non-muslimnya. Bukan hanya orang Islamnya. Orang Islam ke masjid, bagus. Non-muslim, yuk kumpul sama-sama bangun kota ini. Bikin kesepakatan, bikin toleransi. Maka keluarlah hadis-hadis Nabi SAW. Umat Islam bekerja bersama-sama dengan yang non-muslim. Bangun kota yang dicintai. Tidak ada satupun hadis yang bersumber dari Nabi yang menuntun kita bergaul dengan non-muslim, kecuali semuanya adalah hadis-hadis yang membawa kedamaian dan keindahan. Contoh, kalau saya tidak salah di Padang ini kan, Sumatera Barat pada umumnya senang masak ya. Apa yang paling favoritnya?
Rendang. Hati-hati ibu yang suka masak rendang. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangganya, wah hati-hati nih. Hadis bukan itu? Maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal Pak Kapolres tuh. Jadi Pak Kapolres masak opor ayam, ayamnya dimakan Pak Kapolres, kuahnya bagi tetangga itu. Beliau bagikan tetangga kuahnya, dia tanya, kenapa cuma kuahnya Pak? Hadis Nabi Bu. Maksudnya bukan itu. Saking dalamnya bahasa Nabi, kalaupun engkau masak bumbunya saja sampai tercium ke tetangga, jangan sampai membuat dia paham. Bumbunya bumbu rendang tapi isinya tempe. Dia salah paham, maka bagilah tempe itu walaupun berbumbu rendang, supaya dia mengerti. Pertanyaan saya, apakah Nabi mengatakan kalau tetanggamu umat Islam saja? Urusan sholat masing-masing. Tapi ketika berbagi makanan, itu melampaui sekat-sekat keimanan. Kalaupun engkau punya tetangga yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, jangan dilewati Bu. Ibu masak rendang, samping tetangga Kristen, sisanya Muslim. Yang Muslim ibu bagi, yang Kristen nggak dikasih. Tetangga tanya, Bu kok saya nggak dibagi? Ibu kafir sih. Itu dosa. Itu nggak boleh. Betapa indahnya Islam, bagi, nikmati bersama. Ibu kirimkan bahkan dengan pancinya. Begitu dia tanya, apa ini Bu? Ada rezeki rendang. Ibu kok baik sekali. Allah yang perintahkan saya berbagi. Kenal dia dengan kalimat Allah. Itu besoknya bisa dia kembalikan panci ke ibu, bisa assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Uni, tuh udah kenal. Waalaikumsalam, dibuka, ibu iya mau ngembaliin panci, terima kasih Bu. Dan mau tanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi nggak? Itu interaksi kita. Jadi umat Islam tuh hafal dengan toleransi. Apalagi di Padang ini, Sumatera, adat bersanding syarak, syarak bersanding. Nah, itu sudah khatam dengan toleransi. Jadi kalau ada isu-isu di luar, itu nggak usah dipedulikan, Pak. Ya. Karena kenapa? Yang penting dalamnya kompak. Ya, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kata Quran, Allah sampaikan, kalau kaliannya kompak, sudah punya misi, sudah rukun, nggak usah terlalu peduli komentar orang. Banyak dipedulikan malah bikin pusing. Yang penting dalamnya kompak dulu. Andanya kompak, andanya rukun, andanya bangun. Apapun yang datang dari luar, itu kalau diabaikan, tetap tidak akan pernah mempengaruhi kerukunan dan kekompakan yang ada di dalam. Sepakat?